nasihati, berbagai cerita dengan penuh hikmah ceritanya. Yang seperti ini, rindu, ngangeni. Nah, tapi kalau untuk Nabi Muhammad, tidak untuk Nabi Muhammad, seperti yang di tema itu katanya di sini itu ada 3 itu. Kalau Nabi Muhammad bukan hanya sifat, tidak. Bukan hanya sifat. Kita semua mungkin akan rindu pertama kepengen tahu bagaimana sih Nabi Muhammad itu fisiknya. Yang diceritakan katanya Nabi Muhammad itu lainnya gantengnya. Sehingga katanya kegantengan Nabi Yusuf itu belum seberapa ya. Ganteng Nabi Yusuf, buktinya kita kan sama-sama sudah tahu galau cerita tentang Nabi Yusuf yang ada salah seorang perempuan yang bernama Zulaikha pun jadi terfitnah ya, dengan gantengnya Nabi Yusuf, sampai ketika diceritakan kepada teman-temannya ya, bangsawan wong berduit ketika itu Zulaikha cerita nih, Yusuf itu gantengnya. Ini mereka para bangsawan ya, wong kaya-kaya, betina kaya-kaya itu wong kaya-kaya lah. Tidak percaya, cak mana kan gantengnya tuh. Tidak percaya mereka atas pujian Zulaikha tadi itu. Akhirnya diundang, ada jamu oleh Zulaikha ke rumahnya. Ya datang kumpul. Datang disajikan makanan. Sampai katanya terakhir tuh, bukan terakhir, di pertengahan disajikanlah apel ya. Setiap perempuan itu megang apel sikok, megang lading sikok. Ketika itu sama Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar dari pintu, melewati perempuan-perempuan yang lagi duduk itu. Ketika keluar dari pintu, lewat, apa yang terjadi? Tahu kalau ceritanya apa yang terjadi? Para perempuan tersebut saking terkagum-kagum dengan Nabi Yusuf, salah motong. Salah motong. Apa motong apel tuh lah? Salah motong dia. Yang tadi rencana nak motong apel, tidak tahu potong apa? Potong tangannya dia. Saking terkagum-kagum dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Setelah masuk bersadar, wah berdarah galau ya. Itu Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kita semua akan kangen, tapi mungkin kerinduan kita ini, kalau tadi kan kawan, kita sudah pernah ketemu, tahu sifatnya, tahu perilakunya, tahu wongnya, rindu. Tapi Nabi Muhammad, ini butuh kecintaan. Ketemu tidak pernah gitu, kok bisa rindu? Butuh usaha ya. Makanya kita kan kalau memang ada waktu, kalau kita kan baca maulid nih, ini maulid bahasa Arab kalau nih. Buku maulid tuh dari awal tuh, kalau kita ngerti bahasa Arab, yang pasti kan sebelum mahal qiyam itu, mahal qiyam itu kan tempat berdiri. Ngapa tempat berdiri? Karena menyambut kelahiran Nabi. Karena fasal terakhir itu menyebutkan tentang Nabi, proses ibu Nabi itu akan melahirkan Nabi Muhammad. Makanya kita menyambut kedatangan Nabi mahal qiyam, berdiri gitu ya. Berdiri. Qiyam itu berdiri. Itu fasal-fasal sebelum itu ya. Itu semua menceritakan tentang Nabi Muhammad belum lahir. Kalau kepengen tahu cerita Nabi Muhammad setelah lahir, setelah qiyam itu duduk, ada pasal-pasal lagi yang dibaca. Nah itu baru cerita Nabi Muhammad dari mulai setelah lahir sampai meninggal ya. Kalau memang bisa, ada mungkin kan sebagian buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, luangkan waktu selama bulan Maulid ini, beli buku itu, tapi pelajari dulu siapa penulisnya.
Tapi sebagian kitab yang bahasa Arab ini sudah ada terjemahannya. Seperti kitab Tarikhul Hawadits punya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau sudah ada terjemahannya, pernah anda dapati. Cari terjemahannya, baca. Mungkin dengan baca bahasa Indonesia lebih apa namanya itu, lebih mengena di hati ya. Di samping kita hadir maulid, kita mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad, tapi mungkin dengan baca. Jangan sekali maco habis. Jangan sekali maco habis lewat baik berarti. Hayati maco itu ya, Nabi Muhammad itu. Atau mungkin targetkan sebulan habis itu. Atur cak mano ya. Jangan sekali maco habis lewat dia berarti. Tidak kata rasanya gitu. Tidak akan kenal kita kalau cak itu. Hayati Nabi Muhammad. Kalau seperti di buku Abu Jaya itu kan di awal-awal menceritakan tentang peristiwa ketika Nabi dilahirkan. Malam Nabi lahir tuh ada beberapa peristiwa yang terjadi, keanehan-keanehan yang terjadi di malam Nabi lahir. Di malam Nabi lahir ada beberapa peristiwa yang terjadi. Di antaranya katanya istana di Syam, istana di Syam itu katanya bergetar ketika Nabi lahir. Lalu katanya ada api katanya, yang api tidak pernah mati selama 1000 tahun, tidak pernah mati. Ketika Nabi Muhammad lahir, mati api tersebut. Lalu ada danau, ada danau itu katanya ketika Nabi lahir, apa dalam buku Abu Ya Muhammad, wa ghadar bahira sawa, danau tersebut katanya apa, banyunya mengering. Wa ghadar bahira sawa, mengering. Sampai sekarang masih ada ya, tempatnya danau itu. Itu cari di Google, danau sawah. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa aja sawah. Kalau bahasa Arabnya sin, alif, waw, tak marbuto. Ada di Google. Danau. Ketika di malam Nabi itu lahir, ada peristiwa yang mungkin lebih lagi itu, ketika Nabi lahir, berhala yang ada di Masjidil Haram apa? Tersungkur berjatuhan. Berjatuhan, yang anehnya berjatuhan semua itu katanya ada berapa ratus. Semua itu berjatuhan sujud. Nah, kalau kita kan namanya nyampak tuh pecah, tapi di sini sujud. Itu diceritakan di dalam sejarah ya. Tapi itu semua sebelum Nabi lahir. Setelah Nabi lahir bagaimana? Nah, makanya tadi kan kita rindu kepada seseorang, apalagi kepada Nabi Muhammad, belum pernah ketemu. Oh, butuh main dalam ya. Butuh kecintaan dari hati. Nah, bagaimana kita bisa itu? Baca sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad kita baca, kita kenali Nabi Muhammad. Kalau nak ngomongin fisik Nabi Muhammad, satu yang kita omong dari itu, wajah Nabi Muhammad itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, sehingga katanya lebih terang daripada bulan purnama. Ketika Nabi berjalan dengan para sahabat di malam hari, mereka tidak butuh cahaya lagi, cukup cahaya yang ada keluar dari muka Nabi Muhammad. Pernah satu malam Sayyidatuna Aisyah menjahit, lalu jahit apa? Jarumnya itu nyampak. Jarumnya nyampak. Mana ada lampu ketika itu? Tidak ada lampu. Tiba-tiba katanya ketika lagi sibuk dengan kesulitan mencari tadi itu, tiba-tiba datang Nabi Muhammad masuk dalam kamar yang gelap itu, tiba-tiba langsung bercahaya terang benderang ya. Cahaya dengan apa? Dengan lampu lah. Cahaya dari mana? Dari wajah Nabi Muhammad menerangi ruangan itu terang. Seakan-akan lagi siang hari. Saking terangnya cahaya. Kayak pengen ketemu dengan Nabi Muhammad.
Paling tidaklah kalau kita pengen ketemu sama Nabi Muhammad, kita harus masuk surga. Tetapi ketika Anda masuk dalam surga, belum menjamin Anda itu akan ketemu sama Nabi Muhammad. Karena katanya kalau kita ya mungkin mengamalkan, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, itu hanya hubungan dengan Allah, bisa masuk surga. Tetapi kita tidak pernah menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad yang begitu banyak sekali, tidak pernah kita. Lalu sholawat kepada Nabi Muhammad tidak pernah semasa hidup kita. Maka masuk surga pasti, tapi untuk bertemu Nabi Muhammad tidak katik jalannya. Ya. Mereka katanya kalau sudah masuk surga tidak ketemu sama Nabi Muhammad, rasanya lebih lama ada saat masuk surga bela kami. Kenapa? Buat apa masuk surga? Orang masuk surga itu pertama kepengen ketemu Nabi Muhammad, lalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ketemu sama Nabi Muhammad, ada harapan ketemu sama Allah? Jauh ya. Nah, makanya tadi pesan Al-Faqir, kalau memang bisa cari buku tentang sejarah Nabi Muhammad bahasa Indonesia, baca. Tidak baca sedikit resepi. Dari kita pelajari tentang apa tadi katanya, bagaimana fisik Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, lalu hak-hak Nabi Muhammad, maka insya Allah akan timbul kecintaan di hati kita, baru nanti kita akan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang salah, Al-Faqir mohon maaf, kepada Allah Al-Faqir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Maulid apa doa? Ada.